Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Acara ini menghadirkan expert di bidang ekspor tentunya, baik dari dalam maupun dari dalam negeri, luar ataupun dalam negeri, yang memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan koneksi, dan utamanya memberikan motivasi kepada kita semua mengenai ekspor. Nah, seperti kita ketahui bersama nih, rekan-rekan sekalian, kerabat desa, minggu ini kita barusan kedatangan tamu spesial dari negara tetangga kita, dari Australia, Perdana Menteri baru Australia, Anthony Albanese. Nah, beliau hadir ke Indonesia, itu adalah lawatan pertama beliau secara bilateral. Nah, yang menarik, ketika lawatan beliau tersebut, Presiden kita, Presiden Jokowi, memberikan sebuah sepeda bambu diberikan oleh Presiden Jokowi kepada PM Australia tersebut. Nah, kita sebenarnya penasaran juga kenapa sepeda dan kenapa dari bambu. Nah, pada kali ini kita kehadiran desainernya secara langsung. Jadi pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah di waktu beliau yang sibuk kita berhasil mengundang Pak Singgih Susilo Kartono. Selamat pagi, selamat sore Pak Singgih, apa kabar? Ya, selamat sore Pak. Kabar baik Pak. Siap, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Singgih atas waktunya bisa hadir di acara Export Talk ini. Seperti tadi kami sampaikan, ini sudah ke-65 kali Pak Singgih. Jadi secara rutin kami mengundang expertnya, motivatornya. Nah, kali ini kami kebanggaan kami bisa menghadirkan Bapak di sini, kedatangan Bapak, walaupun secara online dulu ya ini Pak ya. Insya Allah kalau ada waktu nanti kami bisa hadir langsung ke Temanggung. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nih, betul nih. Pak Singgih ini dari Temanggung. Nanti Pak Singgih bisa bercerita lebih lanjut. Beliau menyebut dirinya itu desainer ya. Nah, Pak ini mungkin ada filosofisnya lebih lanjut. Nah, Pak Singgih, nuwun sewu nih, kita ingin ngobrol-ngobrol santai saja Pak Singgih, karena kita ingin memberikan motivasi kepada kita semua. Dan juga pesannya Pak Singgih ini, karena saya baca nih kemarin beberapa materi yang sempat Pak Singgih share ke kami, ekspornya ini malah, oh ya saya juga sempat lihat tayangan Bapak dengan Pak Andi F. Noya. Nah di situ Bapak sampaikan juga mungkin malah nggak seret dengan yang ekspor yang saat ini. Nah ini saya juga menarik sekali nih dengan statement Bapak ini. Nah mungkin sebelum kita ke situ, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada kita semua mungkin Pak Singgih. Monggo Pak Singgih. Ya, terima kasih Pak Aris atas kesempatannya. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Aris dan teman-teman di sini, juga pemirsa di rumah. Saya Singgih Susilo Kartono, Wong Deso, dari Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah. Ini tempat kelahiran saya. Siap. Jadi saya dulu kuliah di Bandung, kemudian setelah lulus, 3 tahun setelah lulus saya kembali ke desa saya. Nah tadi saya menyebut profesi saya desainer ya. Desainer, betul Pak. Karena memang pada dasarnya saya seorang desainer yang bekerja di desa, tinggal dan bekerja di desa. Jadi saya sebut sekalian desainer. Siap. Nah, yang kita bicara desainer dari Temanggung ya, desa Kandangan ya tadi ya Pak Singgih. Ya. Posisinya di mana itu Pak dari Temanggung itu Pak? Tepatnya Pak Singgih. 8 kilo ke arah utara. 8 kilo. Benar-benar masih desa ya? Kalau saya lihat video-videonya itu. Ya, ibu kota kecamatan ya. Sekarang ibu kota kecamatan kan sudah seperti itu ya. Oke, siap. Tapi saya lihat lingkungannya juga masih terjaga dan di situ juga banyak bahan bakunya. Salah satunya itu bambu. Nah, ini kenapa bambu dan mulainya desain sepeda bambu ini dari tahun berapa nih Pak Singgih? Ya bambu karena kita sangat kaya akan material tersebut, dan bambu sebenarnya sangat dekat dengan
masyarakat desa ya. Bambu itu kan salah satu bagian penting dari lanskap sejarah, lanskap kultural, lanskap ekonomi, lanskap kebudayaan masyarakat desa, lanskap lingkungan juga. Jadi bambu ini sebenarnya salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat desa, terutama di masa lalu ya. Nah, sekarang ini kan banyak dicari jenis-jenis sumber daya yang ramah lingkungan. Bambu termasuk material yang ramah lingkungan. Meskipun dengan catatan tidak boleh monokultur. Kalau monokultur ya sama aja kayak bikin perkebunan kelapa sawit. Terus sebenarnya sebelum bambu ini saya menggunakan kayu untuk produk-produk Magno, dan ya waktu membuat produk Magno itu sebenarnya salah satu motivasinya adalah bisa Magno itu ekspor. radio kayu itu ya? Ya, salah satu motivasinya memang saya pengen bisa ekspor ya, karena saya pikir ekspor itu salah satu cara menguji kemampuan kita akan 5 hal, yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, waktu, waktu, time, price, dan continuity. Jadi QQTBC, quantity, quality, time, price, dan continuity. Itu menjadi tantangan, apalagi untuk bidang craft ya. Indonesia kan dikenal dengan produk craft, tapi mereka nggak pernah bisa memenuhi permintaan pasar standar. Jadi kalau ekspor itu biasanya retail dan tidak pernah bisa melalui distributor. Ya problemnya karena mereka tidak bisa memproduksi produk craft itu dalam jumlah banyak dengan kualitas standar, dengan produksi yang kontinu dan harga yang masuk akal gitu, seperti itu. Nah, itu sudah saya buktikan di proyek Magno dulu, itu bisa dengan penerapan apa yang kami sebut new craft. Itu metode produksi dengan menerapkan manajemen modern di dalam proses kerja berbasis tangan. Seperti itu. Intinya sebenarnya kayak orang memasak atau kayak orang ya di desa kan banyak kegiatannya. Kalau memasak itu dari A sampai Z kan harus benar, sehingga misalnya kita bikin gudeg ya itu kan ada SOP-nya, sehingga kemudian jadi gudeg kalau SOP-nya intinya itu seperti itu. Cuma ekspor ini kan beda tempat aja. Jadi antara tempat kita berproduksi dan masyarakat yang menjadi pembeli itu kan beda kondisi dan situasi, beda iklim, beda daya beli, beda gaya hidup dan sebagainya. Ini yang sebenarnya kalau kita mau menjual ke sana ya kita harus bisa memenuhi kebutuhan prasyarat tersebut. Sesuaikan dengan kalau sepeda bambu, saya mulai tahun 2013 pengembangan, jadi cukup lama sih. Sudah cukup lama dan ternyata sudah sampai ke beberapa kepala negara nih. Kemarin sebelum Australia ini saya juga dapat beritanya ke Bulgaria. Tapi karena ini yang baru nih Pak Singgih, saya ada videonya, saya coba putar dulu nih biar kita merefresh inovasi dari Pak Singgih dari Temanggung ini. Sebentar kita putarkan. Pagi Pak, good morning Prime Minister. So Pak Presiden boleh diceritain Pak kenapa tadi ngajak Prime Minister Australia naik sepeda ke kebun raya? Ya karena cuacanya bagus dan naik sepeda ini kan ramah lingkungan. Saya kira kita harus memulai menyampaikan pesan betapa pentingnya kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Kemudian yang
ketiga ini memang rute yang biasa saya pakai untuk olahraga. Tadi sepedanya pakai sepeda apa Pak? Boleh? Sepeda bambu. Sepeda bambu. Yeah. Terima kasih Pak. Prime Minister, how do you feel that Presiden Jokowi invited you to ride bike together? Selamat pagi. It was a great experience, and I regard it as a great honour that the President invited me to ride on a bamboo bike with him up to this wonderful setting in the Botanic Gardens. I regarded it as a great show of respect and a sign of the friendship between Australia and Indonesia, and the President has offered I'll take the bike back to Australia, and you will see me riding around on what might be the only bamboo bike in Canberra, but it was a great experience, and every time I ride on the bike I will remember the friendship with President Widodo. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak. Luar biasa nih Pak Singgih. Jadi Pak Presiden penyampaiannya sebenarnya simpel saja, ngajak sepedaan ya bahasanya ya. Tapi di balik itu tuh sebetulnya tadi sudah jelas produknya produk ramah lingkungan, dan itu memang kita akan dorong seperti itu ke depannya. Dan kemudian dari Presiden atau Perdana Menteri Australia yang baru, Anthony Albanese, beliau juga apresiasi atas effortnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan tadi yang statement yang saya catat juga, beliau sampaikan, PM Australia tersebut menyatakan bahwa sepeda itu akan dibawa ke Australia dan menjadi sepeda bambu satu-satunya yang akan dia naikin di Canberra. Nah ini mungkin sedikit berbeda nih nanti. Mungkin rencananya mungkin nggak hanya satu-satunya, tapi yang pertama, the first one, mungkin not the only one, tapi yang the first one riding bamboo bike in Australia or in Canberra. Mungkin seperti itu Pak Singgih, karena alhamdulillah saya komunikasi dengan Sepedagi, tim Bapak juga, insya Allah nanti akan saya bawa Sepedagi ke Australia juga. Siap. Jadi alhamdulillah nih doa dan dukungannya Pak Singgih, saya juga nanti akan ditempatkan di Australia. Jadi nanti insya Allah saya dorong Sepedagi untuk masuk ke pasar Australia. Tapi ini yang menarik nih, saya pengen tahu lebih lanjut, makanya saya undang Pak Singgih di sini, karena saya lihat beberapa wawancara Bapak dengan beberapa mungkin acara-acara. Salah satu yang tadi Bapak sampaikan, ekspor ini caranya mungkin berbeda nih. Mungkin Pak Singgih bisa menjelaskan maksud statement Bapak itu seperti apa nih Pak Singgih? Sebenarnya apa ya? Kalau sekarang itu kan apa sih yang menjadi pedoman paling ultimate untuk kehidupan itu sebenarnya cuma satu, masalah bagaimana kelestarian lingkungan. Jadi itu bisa menjadi satu pedoman untuk mengukur apa yang kita lakukan itu tepat atau tidak, atau untuk diri kita, untuk masyarakat sekitarnya, untuk dunia global, dan untuk masa depan kita semua ya, seperti itu. Nah, berangkat dari kesadaran seperti itu sebenarnya saya mulai untuk mencoba konsisten, meskipun itu juga agak berat ya konsekuensinya, karena saya harus kemudian mentwist atau mencari alternatif baru untuk bagaimana sebenarnya menjalankan kegiatan usaha saya. Saya melihat bahwa ekspor itu tidak ramah lingkungan, dalam arti dia memunculkan emisi karbon yang cukup besar, terutama dari sisi transportasi. Kemudian ya ada banyak hal sebenarnya, tapi ada hal yang saya sering kemudian cermati, negara-negara maju itu sebenarnya kalau saya pikir-pikir mereka itu sebenarnya nggak kaya, karena mereka sebenarnya nggak mampu berproduksi sendiri, mereka nggak mampu membuat furniture sendiri. Kenapa? Karena terlalu mahal dibuat di sana, sehingga itu dibuat oleh negara-negara yang
dikatakan ekonominya kelas 2. Tapi sebenarnya kita itu mensupport mereka. Mhm. Dan yang kaya itu kita, karena kita mampu membeli produk-produk yang dibuat oleh mereka dengan standar upah mereka. Betul ya, seperti itu. Ya, betul, betul. Jadi saya cuma pengen bagaimana kita melihat lebih dalam dan lebih tajam tentang apa yang kita lakukan, dan kita punya kesadaran seperti itu. Jadi ekspor itu sebenarnya salah satu bagian dari dampak industri atau era industri atau idealisme industri dan kapitalisme, di mana ketika sebuah produk itu tidak cukup dijual di daerah sekitarnya. Artinya kapasitas produksinya sebenarnya sudah berlebih. Betul. Seperti itu. Dia membutuhkan pasar-pasar baru. Ya memang kalau dalam terminologi ekonomi kapitalisme atau konvensional itu sesuatu yang dianggap baik ya. Tapi kalau kita cek kembali ke terminologi yang lain, itu juga menjadi perlu dipertanyakan ya, karena ada hal-hal lain yang juga kita harus lihat seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut Pak Singgih, saya lihat ini lebih diutamakan hubungan ya Pak Singgih ya. Tadi ekspor itu karena kan memang perpindahan antara satu negara ke negara yang lain, butuh logistik di situ. Nah itu karbonnya juga akan banyak itu yang dikeluarkan. Tapi kalau saya lihat dengan apa yang dilakukan Pak Presiden Jokowi, itu salah satu bentuk cara diplomasi yang cukup menarik nih. Jadi dikedepankannya itu tetap di ramah lingkungan nih Pak Singgih nih. Ya, jadi yang dilakukan Pak Jokowi itu sebenarnya menarik ya, karena dia sebenarnya itu mengekspor wisdom. Nah ini nih, mengekspor wisdom nih. Ini menarik lagi nih. Saya sebenarnya tidak sepenuhnya anti ekspor produk ya, tapi kita tuh sebenarnya jangan berpikir kalau ekspor itu cuma jualan barang gitu loh. Kita juga bisa ekspor nilai-nilai kebaikan, budaya baik dari kita seperti itu. Itu bisa menjadi bagian dari ekspor. Karena kita selalu melihat bahwa ekspor itu komoditi, kita jadi lupa bahwa kita itu punya banyak hal yang berharga. Apa yang dilakukan Pak Jokowi itu kan memang tidak berkontainer-kontainer itu. Dia cuma membuat sebuah cerita, mengirimkan ke Australia dan imbasnya ke seluruh dunia tentang pesan tentang lingkungan, pesan tentang persahabatan, tentang niat baik gitu, tentang kebaikan seperti itu. Ya saya pikir kita perlu untuk melakukan seperti itu karena kita kaya dengan hal seperti itu, dan penting untuk kemudian kita menjadi bangsa yang percaya diri dengan apa yang kita punya dan tidak selalu kemudian merasa miskin. Kita itu kaya sebenarnya. Siap. Betul. Ya, ngomong-ngomong kaya, memang betul tuh Pak Singgih. Bahkan hari ini atau kemarin ya, Bank Dunia itu menyatakan saat ini dunia dilanda resesi, kecuali Indonesia, Pak Singgih. Nah, itu bukti bahwa Indonesia itu kaya raya. Termasuk di Amerika pun yang katanya negara super power, sekarang sudah akan masuk resesi, harga minyak di sana luar biasa tingginya. Tapi yang dilakukan Pak Singgih nih, saya ini sangat menarik sekali nih, karena saya sampaikan Pak Singgih, acara ini Export Talk untuk mengkampanyekan ekspor. Rata-rata memang barang ya Pak Singgih ya, produk. Ada beberapa kita coba kampanyekan jasa juga untuk ekspor luar negeri. Nah, yang disampaikan expert kali ini nih Pak Singgih nih, kita ekspor tuh ada hal yang lain. Indonesia mungkin lebih kaya ya dibandingkan barang dan jasa itu tadi. Ada wisdom tadi, ekspor wisdom. Dan saya juga melihat dari materi ya, mungkin saya lihat nih Pak Singgih nih, saya malah jadi penasaran nih Pak Singgih nih. Background-nya ini sebenarnya industri, filosofi atau apa nih Pak Singgih nih? Ya, background saya desain. Saya belajar desain produk di ITB. Ya, waktu lulus dari sana juga bingung lah dengan ilmu itu. Ini ilmu apa? Pikirnya itu datang dari barat. Tapi setelah saya tinggal di desa dan melakukan kegiatan-kegiatan berbasis desa dan
kemudian mengeksplorasi pemahaman-pemahaman baru. Jadi saya selalu memang ketika saya melakukan sesuatu, saya selalu menggali nilai-nilai apa yang di dalamnya dan mencoba mencari hubungan-hubungan yang ada di dalam kehidupan sekarang ini. Sekarang ini kan yang jadi masalah itu kita itu lahir di sebuah arus yang bergerak cepat. Jadi ini yang kemudian membuat kita itu terdisorientasi. Saya baru bisa menyadari ini ketika dulu waktu kuliah saya membaca buku Future Shock karangan Alvin Toffler. Di buku itu kan salah satu hal yang dijelaskan itu tentang fenomena disorientasi. Kehilangan orientasi karena terpaan perubahan yang demikian kuat dan cepat sehingga kita tidak tahu kita itu di mana dan akan kemana. Itu menjadi problem. Ya, yang terjadi sekarang itu seperti ini. Jadi apa-apa yang saya lakukan itu sebenarnya mencoba untuk menjelaskan ke orang tentang sebenarnya kita ada di mana dan kita seharusnya bagaimana dan kita seharusnya kemana, itu seperti itu. Nah, saya juga melihat profesi desain itu atau ilmu desain itu sebenarnya salah satu ilmu dasar karena desain itu kan ada di hampir semua aspek kehidupan dan dia lahir sejak manusia, bukan sejak manusia menciptakan sesuatu, bahkan alam itu sendiri sebuah desain. Jadi ini sesuatu yang betul-betul ada di setiap sudut kehidupan kita dan itu bisa menjelaskan banyak hal. Nah, dengan pemahaman ini saya bisa memahami kompleksitas kehidupan sekarang ini dengan satu kerangka yang lebih sederhana dan lebih mudah. Kenapa kemudian saya memilih desa? Ya karena saya lihat bahwa kota itu bukan satu tempat yang memungkinkan seseorang bisa hidup meraih kualitas hidup yang terbaik ya karena di kota kan lebih lebih materialistis ya. Suatu komunitas yang tidak balance, tidak imbang. Tapi di desa sebenarnya kita masih bisa dekat dengan alam, bonding sosial juga bagus. Kemudian kita bisa hidup dengan biaya yang rendah dan waktu kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya, tidak kita buang di kemacetan jalan. Masa kita harus membayar dengan umur kita dan dengan uang kita sesuatu yang seharusnya tidak perlu kan kemacetan jalan itu. Betul. Di jalan raya itu ya maaf ini kalau kita tidak mau tidak berani untuk bersikap tentang hal itu ya apa gunanya ya kita belajar sampai perguruan tinggi gitu. Seperti itu. Jadi saya pikir desa dan Indonesia itu punya 80.000 desa. Modal Indonesia itu sebenarnya desa. Dan kalau kita lihat di kata Indonesia itu kan ada desa. Di rangga-rangga ada kata desa. Iya. Dan masalah di dunia itu sebenarnya problem sekarang itu ada di desa-desa yang terbengkalai. Jadi kalau problem-problem yang sekarang sering dimunculkan, kenapa kota menjadi seperti ini, kemudian dibuat jalan layang, kemudian dibangun MRT, dibuat segala macam hal itu sebenarnya nggak akan pernah selesai. Karena apa? Karena masalahnya itu ada di desa-desa yang tidak pernah diperhatikan dengan baik. Coba kalau desa-desa diseriusi ya, bisa kan jadi tempat yang nyaman dan orang pasti nggak mau tinggal di kota. Siap. Ya, mungkin ini sebagai informasi nih Pak Singgih, mungkin kalau Pak Singgih nggak aware, sebetulnya acara ini adalah Export Talk itu kerjasama dengan TV Desa Pak Singgih. Oh, pas nih, mantap. Nah, ini pas sekali. Jadi ini memang kami buat bersama kolaborasi dengan TV Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Nah ini ketika Pak Singgih bicara seperti ini tadi sangat-sangat pas sekali dan saya juga baca beberapa hal yang di-share ke saya, salah satunya ini ada namanya meletik pagar nih. Nah ini konsep atau mungkin tema atau mungkin ilmu apa nih, saya pengen mendengar lebih lanjut dari Pak Singgih, tetapi sebelum kita bicara di situ Pak Singgih, ini ada pesan-pesan dari TV Desa dulu Pak Singgih sebelum kita lanjut. Sebentar Pak Singgih. Ya.
Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix diaduk, setelah padat dihapalkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Saya Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Acara ini bisa disaksikan tentunya di TV Desa, channel YouTube-nya maupun melalui satelit, dan juga bisa disaksikan di aplikasi kami Export Expert Indonesia. Bisa di-download di aplikasi Android. Nah, kali ini kita kehadiran expert di bidang ekspor yang ya kami perlu banyak belajar nih. Kita kehadiran Pak Singgih Susilo Kartono yang kemarin saya pikir nih hanya ekspor sepeda bambu saja nih Pak Singgih nih. Ternyata di luar itu ada potensi ekspor lainnya nih yang nilainya mungkin luar biasa, mungkin tidak ternilai nih Pak Singgih. Nah, tadi sebelum iklan nih Pak Singgih, tadi kan kami sampaikan bahwa ini juga di TV Desa, jadi apa yang Bapak sampaikan ini memberikan edukasi ke masyarakat desa, Pak Singgih. Ini memang kami lakukan di situ. Kami ingin dengar lebih lanjut nih mengenai, ya ini ada beberapa hal nih.
filosofi yang mungkin terkait desa, terkait budaya Jawa, nggak tahu lah ini betul atau salah, yang banyak juga digunakan oleh Pak Jokowi ini. Nah ini yang terakhir atau yang beberapa istilah nih, meletik pagar nih. Kami ingin tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut dan apa hubungannya dengan sepedagi nih Pak Singgih? Ya, meletik pagar itu sebenarnya satu ungkapan yang ingin saya sampaikan. Kalau ada hal yang menurut saya agak salah arah ya di kebijakan pembangunan Indonesia itu, karena pembangunan Indonesia kalau kita lihat dengan sangat jelas dia mengikuti alur industri. Padahal kalau kita cermati negara-negara industri itu sebenarnya mereka udah mulai meninggalkan era industri. Kenapa mereka indikasi apa mereka meninggalkan era industri dan menuju era baru? Ini karena era industri itu pada satu sisi memang memberikan kelimpahan material pada kita, tapi pada sisi lain memunculkan banyak sekali masalah sosial, masalah kerusakan lingkungan, juga masalah politik yang luar biasa ya. Seperti sekarang yang ada di Ukraina itu saya kira bukan cuma masalah politik, tapi sebenarnya ada masalah ekonomi yang besar yang masalah ekonomi dunia, sebenarnya rebutan rezeki dunia itu, yang seperti itu. Jadi ini hal-hal seperti ini yang menurut saya penting untuk dipahami, karena kalau kita mengikuti alur perkembangan negara industri, kan mereka udah ibaratnya itu mereka udah di jalan tol dengan kendaraan yang powernya tinggi, sementara kita masih di belakang dengan kendaraan mungkin bajai atau apa ya, nggak akan ngejar lah kayak gitu loh. Dan terlalu banyak biaya untuk beli kendaraan baru. Ini dalam praktek kehidupan sekarang itu kita harus mengundang investor, kita harus membabat hutan untuk kemudian bisa menjadi produsen sawit dan segala macam lah. Korbannya itu banyak sekali hanya untuk mengejar mereka. Dalam bahasa Jawa itu istilahnya kepondal-pondal. Mau ngejar susah sekali. Nah, kalau kita cermati yang dituju oleh negara maju itu nilai-nilainya sebenarnya mirip sekali dengan apa yang sebenarnya kita ingin tinggalkan masa lalu kita, yaitu kehidupan yang lebih eco-friendly, kehidupan yang lebih berimbang, hubungan sosial yang lebih baik ya, dan hal-hal semacam itu. Spiritual yang lebih ya mereka bisa menikmati kehidupan spiritual lagi seperti itu. Nah, kalau saya lihat mereka itu sebenarnya mencari titik baru. Nah, titik baru itu fenomenanya udah mulai terlihat. Yang saya lihat fenomena keseimbangan. Saya mungkin share screen aja Pak biar monggo Pak. Jelasin ya karena ada diagramnya. Ya. Karena saya ketika baca itu menarik juga Pak. Ini ilmu yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya nih Pak Singgih nih. Saya makanya tadi sempat tanya ini dapatnya apakah waktu Bapak kuliah atau malah dari di desa itu tadi, di desainer ini tadi dapat materi ini atau ilmu ini nih Pak Singgih nih. Mungkin saya cerita sedikit di background-nya ya, biar nanti maksudnya biar paham ya dari awal aja. Iya. Agak panjang nih Pak, nggak apa-apa ya. Siap Pak. Ya ini foto kemarin waktu Pak Jokowi dan Pak Perdana Menteri Pak Albanese. Kemudian yang di kiri itu sebenarnya tanggal 1 Juni saya ketemu Pak Jokowi di Ngada di Flores. Nah, sepeda yang dipegang Pak Jokowi ini sebenarnya sepeda yang ini. Ya, yang dipegang di Ngada. Kenapa saya ada di Ngada? Karena saya terlibat kegiatan-kegiatan terkait pembangunan perekonomian bambu di NTT dengan partner saya Yayasan Bambu Lestari. Saya jadi advisor di sana. Kemudian ini buku Alvin Toffler, saya kutip sedikit. Someday there will be many people work in remote areas, but they connected international cost of advancement information and telecommunication technology. Jadi kenapa kemudian tinggal di desa atau di daerah itu menjadi sesuatu yang masuk akal dan harus menjadi pilihan, karena
teknologi komunikasi dan informasi itu sudah tersedia ya. Seperti sekarang ini kita Sama itu sekarang ini, betul. kita hidup di masa depan yang diramalkan oleh Alvin Toffler. Iya. Kalau kita tidak bisa membaca itu dan mendisrupsi kehidupan kita ke desa atau ke daerah, ya kita akan rugi besar seperti itu. Ini proyek saya yang pertama, Magno. Saya mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Workshop saya dulu itu di ruang tamu rumah saya. Mesin-mesin saya bikin sendiri, perajin-perajin ini saya latih sendiri dari anak-anak muda lokal yang sebelumnya tidak punya keterampilan sama sekali. Saya cukup keras melatih mereka karena hanya dengan cara disiplin dan terutama kaitannya dengan masalah standar kualitas itu kita nggak bisa menjual produk ke pasar yang baik ya, seperti itu. Ini workshop saya. Ya lokasinya di desa. Kami memproduksi produk-produk Magno. Ya tidak mudah waktu itu karena saya harus nyari mesin dan sulit sekali ya dengan kapital yang terbatas. Tapi akhirnya saya bisa dapat dukungan dari Panasonic karena Panasonic tertarik dengan produk yang saya buat karena memang konsepnya berbeda dan unik ya seperti itu. Ini produk-produk Magno. Produk Magno ini saya mengambil spesialisasi di small functional wooden craft. Jadi produk-produk kecil fungsional yang terbuat dari kayu yang dikerjakan dan metode kerajinan. Jadi pilihan kenapa seperti itu karena saya sebenarnya ingin menggunakan kayu dalam jumlah sedikit saja karena saya itu nggak tega sebenarnya nebang pohonnya. Pernah beli kayu sonokeling dan nebang sendiri itu rasanya mau nangis gitu. Karena itu usahanya sudah lebih tua dari saya sendiri dan saya memang juga menanam pohon. Jadi tanaman-tanaman yang saya pakai untuk produksi itu saya juga mengganti dengan membagikan bibit ke masyarakat seperti itu. Dan saya menanam di kebun saya sendiri. Dan proyek Magno ini sebenarnya sebuah proyek tentang eksperimentasi bagaimana sebenarnya desa itu. Desa itu sebenarnya satu komunitas yang sangat memiliki potensi yang sangat besar dan dia sanggup memproduksi atau membuat produk dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah ini tingkat presisinya 0,5 mili dan kami mengerjakan manual ya tanpa alat CNC. Tapi intinya sebenarnya yang tadi saya sampaikan bahwa membuat sebuah produk itu sama kayak kita memasak. Jadi ada SOP-nya, ada standar materialnya, ada standar prosesnya. Yang itu kami rumuskan sendiri sambil kita mencari belajar yang lain-lain seperti itu. Produk Magno ini mendapat banyak penghargaan dan dia tersebar luas di hampir seluruh dunia, di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Australia, dijual di toko-toko desain dan toko-toko yang prestisius, juga di museum-museum desain. Magno juga menjadi pemenang Product of the Year di Desain Museum tahun 2009. Ini Mekahnya desain ya. Jadi minta maaf saja nih desain terbaik dari Indonesia itu diwakili oleh desa, bukan orang Jakarta. Ini sebenarnya bisa menunjukkan bahwa kalau kita berangkat dari apa yang kita punya, itu kita bisa mencapai puncak yang tertinggi. Karena apa? Karena berbeda aja, karena tidak ada di tempat lain seperti itu. Kemudian di sini ini ada award nih, yang Design for Asia Award nih. Radio ini dulu berkompetisi dengan iPhone yang pertama, ya? Dan jurinya bingung mau dimenangkan siapa. Akhirnya kedua-duanya diberikan penghargaan yang setara. Ini menarik sekali ya, karena Magno ini sebuah desain yang simpel dengan material yang tradisional, kayu, metode pengerjaan dan pengerjaan tangan, tapi dia punya filosofi yang sebenarnya dalam. Jadi Magno ini sebenarnya sebuah kritik terhadap overconsumerism. Kenapa desainnya simpel seperti ini? Karena saya pengen membuat desain yang tidak
menjadi kuno ketika ini desain saya buat tahun 2005-2006, disempurnakan sekitar tahun 2007, dan saya yakin ini tidak menjadi obsolete. Saya belajar tentang bagaimana membuat desain yang timeless itu, saya coba riset dari berbagai macam produk yang punya karakter timeless. Kemudian ya seperti tadi saya sampaikan, saya selalu menggali pengetahuan dari setiap aktivitas yang saya lakukan. Dari kayu itu saya mendapat 3 hal penting yang mungkin kita harus belajar darinya. Kayu itu bercerita tentang hidup, tentang keseimbangan, dan tentang batas. Hidup karena kayu itu menjadi material karena proses tumbuh. Keseimbangan ini kita semua bisa merasakan sebenarnya, cuma kadang-kadang kita mengabaikan kemampuan kita untuk memahami dan merasakan kemampuan kita untuk mengenal alam seperti itu. Kemudian limit, karena kayu bisa hancur kembali ke alam. Ini karakter yang sangat menarik bagi saya, karena itu kemudian kayu itu justru menjadi sempurna. Nah, Manifesto ini sebenarnya cerita tentang sebuah pernyataan tentang sustainability berangkat dari pengalaman saya membuat Magno, dan saya tiba pada satu kesimpulan bahwa dunia itu tidak lestari karena manusia, karena cara hidup manusia. Jadi kalau dunia itu nggak ada manusia sebenarnya akan lestari. Nah, ini harus menjadi refleksi kita semua, karena kita ada di dunia gitu. Kalau kita nggak healing, ya dunia itu akan rusak. Di bawah ini saya menulis use only 10% of this knowledge. To be a designer is to have amazing knowledge, but it is dangerous as well. Saya sadar ilmu desain itu ilmu yang luar biasa, tapi juga luar biasa bahayanya. Saya bisa membuat produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi diminati, dibeli oleh banyak orang. Dan itu yang terjadi di industri. Kenapa kita membeli iPhone seri 12 atau 13? Itu sebenarnya apakah kita sebenarnya butuh itu? Enggak. Karena industri mobile phone itu berkompetisi, sehingga mereka harus selalu mengeluarkan sesuatu yang baru seperti itu. Semua teknologinya berlebihan menurut saya, dan kita sendiri, saya yakin manusia sekarang itu dirampok waktunya oleh mobile phone. Betul. Use only 10% of this knowledge to design product and the other 90% to improve nature. Saya hanya menggunakan 10% dari ilmu desain untuk membuat produk yang seperti saya perlihatkan tadi, dan juga sepeda bambu dan yang lain itu 10% saja, tapi saya menggunakan ilmu desain untuk menyelesaikan banyak masalah yang lain. Sama ini, profesi ini bisa diganti, Anda eksportir, atau Anda seorang dokter, atau Anda seorang lawyer, atau apapun, itu bisa. Tapi kalau kita menggunakan 100% bagian ilmu kita untuk mencari uang atau untuk tujuan ekonomi, itu rusak dunia. Dunia pasti rusak seperti itu. Kemudian ini sepeda itu mulainya karena saya kolesterol tinggi, kemudian memilih sepedaan, dan kemudian saya tertarik pada produk sepeda dan nemu sepeda bambu yang buatan Amerika, yang saya tahu Amerika itu nggak punya bambu. Ada ya Pak ya? Selain di Amerika sudah ada ya sebetulnya Amerika, ya? Eropa jauh lebih awal. Sepeda bambu sebenarnya sudah dikembangkan sejak awal perkembangan sepeda, tapi kalah populer dengan material-material industri. Jadi tahun 1800-an itu udah ada sepeda bambu. Padahal mereka nggak punya bambu. Ya, mereka nggak punya bambu. Nah, ini menarik. Ini kenapa mereka seperti itu? Karena bambu bagi mereka itu jauh lebih menarik daripada pipa besi atau yang lain-lain. Karena mereka tidak biasa melihatnya. Jadi ada pipa yang tumbuh, pipa yang tumbuh tanah gitu kan. Ini menarik sekali dan punya karakter-karakter yang menarik. Mereka yang menemukan bahwa bambu itu sebenarnya material yang sangat baik untuk sepeda, terutama karakter penyerap getaran, penyerap vibrasinya. Itu bagus sekali dari bambu. Kemudian dalam riset-riset kan bambu itu kekuatan tariknya lebih tinggi dari baja. Ya akhirnya kemudian karena hal tersebutlah saya merasa, wah saya ini juga kebangetan nih, bambu di mana-mana
Saya desainer, saya bekerja tiap hari dengan craft, dan sepeda bambu yang dibuat di Amerika itu dengan craft. Ya intinya saya mutusin sendiri untuk mulai, ini tahun 2013 yang mulai bikin sendiri. Saya desainer yang juga tukang. Jadi saya sebenarnya bisa membuat radio sebagus perajin saya bisa membuat sepeda seperti yang dilakukan oleh para perajin saya, karena saya yang melatih sendiri. Oke. Ini fase-fase awal pengembangan, banyak sekali yang saya lakukan untuk membuat berbagai macam tipe. Ya saya meniru dulu dari apa yang ada, belajar dari internet. Sama sekali saya nggak punya background yang mencukupi ilmu membuat sepeda ini. Dan bayangkan dari tadinya membuat produk semacam radio, tiba-tiba harus membuat produk alat transportasi. Tapi kalau kita serius dan tekuni dan kita melakukannya dengan penuh rasa cinta, ya saya pikir sesuatu itu akan banyak menuju solusi bisa kita dapatkan. Ini sepeda saya yang saya buat itu, sepeda itu beda dengan sepeda bambu yang di tempat lain, karena biasanya pakai bambu yang bulat berukuran kecil ya, diameter kecil. Saya akhirnya memilih bambu betung karena ini bambu terkuat dan bambu paling mudah diperoleh di sekitar kami. Nah, kemudian akhirnya saya menemukan konstruksi bilah tangkup ini dengan bentuk batang-batang yang oval seperti ini, karena inspirasinya justru dari lokal, yaitu masyarakat desa yang membuat tusuk bambu yang dirangkap ya seperti itu. Dan jangan pernah kalau kita membuat sesuatu di desa atau di suatu tempat lain di mana teknologi tidak tersedia, itu kita kemudian mengeluh dan menunggu teknologi itu datang. Saya lebih banyak mengeksplorasi dengan apa-apa yang ada, dengan keterbatasan yang ada, dan selalu bahwa ketika kita mulai melakukan sesuatu dan kita memulainya, kita sebenarnya sudah mencari jawabannya ya. Mencari jawaban, dan akhirnya biasanya ketemu. Seperti akhirnya kemudian saya memutuskan pakai sambungan metal ini karena memang itu teknologi yang visible untuk dilakukan di sini. Ini teknologi pinggir jalan, teknologi orang-orang betulin mobil seperti itu. Tapi yang penting yang seperti tadi, kita harus membuat standar sehingga produknya itu kualitasnya bisa terjaga seperti itu. Ya, ini sepeda bambu dicoba oleh banyak orang, juga dites di Jepang, lolos, coba jarak jauh oleh teman-teman. Saya sebenarnya nggak pernah membayar orang ini. Ini teman-teman yang ya tertarik aja, mereka bantu dan kebetulan mereka senang sepedaan. Mereka beberapa ini sepedanya beli, jadi saya tidak menyediakan juga sepeda. Ini tahun berapa ini udah agak lama nih Jakarta, kita gathering Jakarta. Kemudian Pak Jokowi itu pernah pakai juga waktu kampanye pemilihan presiden 2019 di Indonesia. Ini dipakai di event Paris tahun 2019 menempuh jarak 1.200 km. 200 km ya. Ya, ini tahun 2018 dapat award di Good Design Jepang, dan satu-satunya industri sepeda yang memenangkan penghargaan pada tahun tersebut. Menarik ya, karena banyak peserta industri sepeda yang canggih-canggih dan maju, dan yang terpilih adalah sepeda. Karena apa? Karena ada kontras yang kemudian menarik perhatian, karena produk ini dibuat di desa tapi kualitasnya bagus. Jadi kalau kita membuat produk di desa itu, kita harus membuat produk yang bagus. Kalau kita membuat produk yang jelek ya wis kuwi barang gawean desa yang ngono kuwi. Branding desa itu makin jelek, padahal enggak. Desa itu sebenarnya punya kualitas hidup yang bagus. Nah, itu kita harus bisa aplikasikan ke produk baru yang kita kembangkan sekarang. Dan ya maksudnya itu sebenarnya ini bisa dilakukan, yang penting kita harus temen gitu loh. Temen itu telaten dan serius mengerjakan gitu, kayak gitu. Sepedagi dapat penghargaan itu juga karena sepedagi ini punya bukan hanya alat transportasi, tapi sebenarnya dia juga bagian dari sebuah proses atau upaya gerakan transformasi sosial yang fokus pada desa, Creative Movement for Village Revitalization. Jadi sepedagi itu nama untuk dua hal, brand sepeda bambu
Sepedagi dan nama dari sebuah social movement, kami menyebutnya Sepedagi Movement. Kenapa kemudian lahir seperti itu? Ternyata sepeda bambu itu menarik banyak orang datang ke desa. Dan ini memberikan inspirasi saya pada kemungkinan solusi salah satu masalah besar di desa, yaitu hilangnya para pemikir desa yang pindah ke kota. Jadi itu yang menjadi salah satu akar permasalahan kenapa desa itu menjadi tidak maju seperti itu. Selain ya banyak hal yang lain, kurang perhatian dari pemerintah, terutama zaman dulu. Seperti itu. Jadi saya melihat sepeda ini bukan hanya sepeda dengan material yang unik, tapi dia sebenarnya sebuah semacam magnet dan bisa menjadi tools dari sebuah social movement untuk sebuah gerakan namanya revitalisasi desa. Jadi program-program sepeda ini melibatkan teman anak-anak muda dari kota dan tempat-tempat lain, bahkan juga dari luar negeri, karena memang mereka itu dibutuhkan bukan hanya keahlian dan wawasannya, tapi juga kehadiran mereka itu memberikan suasana baru di desa, lokal kreatif kemudian tumbuh. Kemudian orang-orang yang biasa yang dikasih tahu sama kita sendiri, tetangga sendiri nggak dengerin, ini dengerin kalau dibilangin orang lain. Seperti itu. Seru aja kalau ada orang lain, orang dari luar di desa. Visi Sepedagi adalah, Sepedagi itu visi Sepedagi Movement, ya. Visinya itu sangat besar. PBB aja kalah kayaknya ini. Wujudnya distribusi populasi manusia yang berimbang antara desa dan kota, di mana desa-desa maju sejahtera, mandiri, lestari menjadi fondasi keberlanjutan kehidupan global. Jadi kalau sekarang ini piramida kehidupan itu seperti ini, perekonomian bergantung pada negara maju atau kota. Negara-negara miskin itu ada, negara berkembang dan segala macam ada di atasnya. Yang baik itu seperti ini, seperti sebuah gunung. Jadi negara maju, kota-kota itu sebenarnya cuma titik-titik puncak saja. Tapi yang sejahtera itu yang di bawah seperti ini. Kemudian bagaimana kami mewujudkan untuk yang visi tersebut? Satu, memprakarsai program kreatif inspiratif. Proyek Magno, proyek Sepedagi, sepeda bambu itu proyek kreatif inspiratif. Jadi bayangkan hanya Jokowi naik sepeda bambu dengan Perdana Menteri, itu resonansinya luar biasa. Ya. Itu pendekatan kreatif inspiratif dalam diplomasi. Ya, seperti itu. Ya, saya yakin Pak Jokowi terpicu karena dia melihat sepeda bambu dan dia melihat ada momentum yang sangat pas ketika Australia ini dengan Perdana Menteri yang dari Partai Buruh kan spiritnya baru daripada yang sebelumnya, ya, seperti itu. Jadi dia mengambil momentum yang seperti itu. Kemudian mengerahkan sumber daya eksternal ke desa dan untuk membantu masyarakat desa dan pemangku kepentingan lain bersama-sama memecahkan masalah desaan. Jadi sumber daya eksternal ini penting ya, karena desa-desa itu kehilangan seperti itu. Ya ini yang teman-teman yang sekarang di kota, ayo lihat desa-desa asal kembali dan cermati. Kalau Anda serius di sana, Anda akan lepas dari kemacetan jalan raya yang itu betul-betul membuat kita kehilangan waktu yang sangat besar, merusak lingkungan, dan membuang-buang uang. Seperti itu. Kalau Anda serius, pasti Anda akan bisa hidup di desa. Sekarang ini kan ada takut saja. Kemudian yang ketiga, bersama-sama pihak terkait mewujudkan model-model desa. Ini saya belum bisa, tapi dalam proses membuat desa model. Kemudian mewujudkan pendidikan kontekstual sebagai jantung komunitas. Masalah problem di desa itu sebenarnya menjadi seperti sekarang juga karena pendidikannya tidak kontekstual. Pendidikan yang ada di desa itu banyak yang tidak nyambung dengan kehidupan desanya sendiri, sehingga masyarakat menjadi terasing dengan desanya sendiri. Tidak ada kurikulum tentang perbambuan ketika desa itu punya bambu, tidak ada kurikulum tentang hal-hal yang sebenarnya banyak pengetahuannya di desa, tapi itu tidak dijadikan landasan dasar sehingga kemudian orang menjadi tercerabut dari akarnya. Ya ini proyek-proyek Sepedagi, salah satu yang mungkin teman-teman sudah kenal, ada kami punya proyek Pasar Papringan, bagaimana papringan yang tidak terpelihara karena orang desa itu sebenarnya bosan sama bambu.
Sehingga kebun-kebun bambu itu menjadi sesuatu yang tidak terpelihara dan banyak sekali kemudian digusur dan segala macam. Padahal itu modal besar bangsa orang-orang desa. Desa kalau nggak ada bambu itu sebenarnya kasihan banget gitu. Seperti itu. Mereka bosan aja dan inferior aja karena mereka tidak pernah punya pengalaman yang indah dengan bambu, yang indah dengan papringan, yang di mana aset mereka itu memberikan kebanggaan bagi mereka. Nah, pasar papringan itu sebenarnya sebuah upaya seperti itu untuk mengedukasi masyarakat desa bahwa itu rutin Pak Tinggi, pasar papringan itu. Ya, pasar papringan setiap selapan 2 kali, Pak. Selapan itu 3-5 hari ya. Jadi minggu Pon sama minggu Wage. Ini hari Minggu besok ada ini. Oh, siap. Kemudian kami ada kegiatan konferensi internasional tentang revitalisasi desa dan kita udah keempat kalinya. Yang kedua ini di Jepang. Dan oleh karena itu sekarang sudah ada sepeda Japan. Sebenarnya yang keempat itu rencana di Belanda tahun 2020, tapi karena pandemi jadi dilaksanakan online seperti itu. Nah ini tadi yang jadi pertanyaan. Ini konsep yang saya rumuskan dari proses saya beraktivitas di desa, membuat produk, melakukan eksperimentasi sosial dan yang lain-lain. Saya kemudian merumuskan sebuah pemikiran yang saya sebut dengan spiral spiritual. Spiral ini dari kata city dan rural, spiritual itu dari kata spiritual material. Ini logonya ini mirip yin yang karena memang masalah di dunia itu sebenarnya kalau mau diperas menjadi satu itu cuma satu, masalah terganggunya keseimbangan. Kemudian the future is just a new form of the past. Saya juga melihat bahwa masa depan itu sebenarnya bentuk baru dari masa lalu. Jadi kehidupan ini seperti sebuah siklus. Nah ini di diagram ini saya coba jelaskan bahwa perubahan peradaban itu dari pre-industri, industri, dan post-industri itu, ini kira-kira 3 babakan utama perkembangan yang ada sekarang itu, sebenarnya bukan cuma gerak linear ke depan, tapi dia juga bergerak karena ada simpangan vertikal, spiritual, material. Jadi era industri itu sebenarnya kan dimulai dari di Eropa ketika di sana itu gereja mendominasi kehidupan. Situasi itu situasi yang tidak seimbang, sehingga kemudian orang-orang mencari keseimbangan baru dan kita ingat mungkin kayak Galileo Galilei yang memprotes, yang tidak sepakat dengan teori dari gereja dan kemudian lahir Renaissance Movement. Kemudian akhirnya meletus revolusi industri di Inggris. Ini yang sebenarnya menjadi titik awal dari industrialisasi. Tapi ini kemudian kebablasan karena ini industrialisasi itu bukan cuma kegiatan memproduksi, tapi darah yang dipakai atau energi atau jiwa nyawanya adalah kapitalisme. Sehingga kemudian dia bablas sampai ke titik materialisme di sini. Nah di titik inilah kemudian orang baru sadar, terutama negara-negara pionir industri itu mereka melihat bahwa ya sugih nih kosong batinnya gitu. Iya. Ya nyaman tapi sebenarnya kita terancam kehidupannya karena ada kerusakan alam yang luar biasa. Global warming, hutan di Kalimantan habis, di Sumatera habis, melelehnya salju dan segala macam punahnya spesies ya, seperti itu. Dan ini kemudian mereka menuju ke titik baru, tapi karena mereka tahu dulu ketika ada di titik salah satu kutub itu tidak seimbang, mereka kemudian mencari titik di tengah yang namanya saya sebut spiritual. Spiritual itu dari kata spiritual. Gabungan antara spiritual dan material itu spiritual ya. Ya. Dan fenomena spiritual itu banyak kita temukan di negara maju. Ketika hal-hal spiritual itu sudah tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal yang material. Misalnya bagaimana mereka sebenarnya menjaga lingkungan hidup mereka. Mereka punya aturan-aturan, punya etika yang lebih dalam dan lebih rinci, lebih detail, lebih tegas. Kemudian mereka juga menjaga lingkungan misalnya dengan memilah sampah yang baik. Kemudian mereka belajar tentang ilmu pengetahuan yang lebih dalam.
Itu kan sebenarnya juga laku ibadah yang sangat kusuk mereka lakukan. Itu sebenarnya aktivitas spiritual. Dan spiritualitas itu kita temukan di masyarakat tradisional. Di masyarakat tradisional itu kan mereka nggak memisahkan antara aktivitas sehari-hari, misalnya nanam padi, apalah, bangun rumah, itu selalu ada upacara, ada simbol-simbol spiritualnya. Ya ini kan nilainya kan sama sebenarnya di ini dan di sini. Kalau kita mengikuti alur negara industri, kita itu nggak akan pernah sampai apa yang sebenarnya menjadi modal kita, seperti tadi ya papringan, seperti tadi wisdom, seperti tadi kehangatan sosial, gotong royong dan segala macam. Masa kita gadaikan dengan kompetisi oleh filosofi industri? Filosofi industri itu kan kompetisi. Sejauh-jauhnya kolaborasi. Nah, kolaborasi itu masih ada unsur transaksional. Jadi kalau yang di bawah ini kan ada co-help, compete, co-help. Co-help itu sebenarnya saya ngarang sendiri bahasa Inggrisnya karena nggak ada terjemahan gotong royong di bahasa Inggris yang persis ya dalam satu kata. Gotong royong itu kan tolong menolong. Ini beda dengan kolaborasi. Kolaborasi itu masih mikir untung rugi, tapi co-help itu gotong royong nggak mikir untung rugi ya, Pak? Gotong royong ya kita peduli aja, kita melihat ada sesuatu yang menjadi kewajiban kita untuk terlibat karena kita mampu, dan kita mampu itu kan tidak berarti dari sisi sugih ya. Kita menyumbang pikiran, menyumbang tenaga, menyumbang ya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu kan sebenarnya ya dia tidak nyumbang apa dalam bentuk material kan tidak apa. Kalau nyumbang sepeda bambu ke Perdana Menteri Australia itu kan sebenarnya ya cuma berapa juta, tapi impact-nya kan luar biasa. Betul. Jadi ini yang sebenarnya ya Pak Jokowi itu sebenarnya juga sebenarnya mungkin secara tidak sadar beliau mempraktekkan spiritualitas. Nah, ini fenomena yang menarik di sini. Jadi ada perubahan-perubahan yang saya cermati di era industri itu kan orang mayoritas tinggal di kota. Tapi sebelumnya kalau tarik ke belakang ini mereka tinggal di wilayah pedesaan. Nah, ke depan ini mereka tidak akan ke desa atau ke kota, tapi akan muncul yang namanya fenomena spiral. Fenomena spiral itu bisa ada di desa, bisa ada di kota. Ini fenomena komunitas tempat hidup atau habitat tempat tinggal orang yang seimbang. Kalau di desa ya desa-desa maju, sejahtera, mereka mengadopsi teknologi, tapi mereka tahu betul apa yang teknologi yang tepat untuk mereka, dan mereka menjaga betul nilai-nilai tradisi yang memang betul-betul baik. Baik contoh misalnya di Baduy atau Cipta Gelar itu mereka menjaga hutan adat, kemudian mereka tidak memperjualbelikan beras. Ini kan canggih banget sebenarnya. Dan mereka tidak pernah kelaparan. Dan mereka tidak pernah harus beli pupuk buatan, obat-obatan, dan segala macam. Kan kalau dibanding dengan kita kan masyarakat umumnya mereka tuh cerdas. Kita aja yang bodoh itu. Kok harus beli obat-obatan seperti itu? Sebenarnya kita kan nggak perlu melakukan seperti itu. Jadi ada banyak yang salah dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri ya sebetulnya ya Pak ya, beli obat-obatan. Kemudian community itu gabungan government dan community. Di negara maju peran masyarakat jauh lebih besar dari pemerintah. Pemerintah jadi fasilitator dan regulator. Indonesia harusnya mulai bergerak ke sini. Kemudian HAMCR itu dari Human and Nature. Orang sampai sekarang masih sering bilang bahwa human center di desain aja masih banyak orang ngomong human center design. Saya bilang itu bodoh gitu. Karena manusia itu yang bikin rusak gitu. Harusnya human and nature center. Kalau manusia cukup bisa berendah hati ya nature center, manusia ikutan aja gitulah. Kayak gitu. Ini yang seperti itu. Nah, di skenario ini kan saya gambarkan ya underdeveloped countries, developing countries. Kita nggak usah ikutan mereka, kita meletik pagar aja karena tahu dan sadar bahwa
Hidup kita itu spiritual, hidup kita itu keren gitu. Jadi kita tinggal belajar apa-apa yang ada di sekitar kita dengan kacamata baru. Nah, kacamata baru itu apa? Wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang nebang bambu itu kalau di desa kan harus bulan gelap, tanggal ganjil dan segala macam. Itu kan ilmu niteni, ilmu mencatat dan mengingat pola. Seperti itu. Itu ada tujuannya ya, berarti ya Pak ya? Ya, itu sebuah pengetahuan. Tapi kita perlu kemudian mengetahui sebenarnya yang terjadi itu apa. Karena kalau musimnya berubah, iklim berubah, ilmu yang seperti itu juga kemudian agak sulit diterapkan. Jadi kita harus belajar ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita belajar di perguruan tinggi itu sebenarnya bukan untuk membuat kita punya profesi kerja di pabrik atau perusahaan besar, tapi sebenarnya salah satu fungsi utama adalah bagaimana kita mampu melihat apa yang ada di sekitar kita itu dengan kacamata baru. Seperti itu, untuk tetap menjadi masyarakat yang spiritual. Investasinya rendah sekali, kita sebenarnya nggak butuh investor. Saya sebenarnya nggak suka itu Tesla itu ke Indonesia. Yang keren, yang maju itu Tesla. Kita cuma ketempatan aja, ya kita kebetulan rebutan dan kita dapat. Ya Elon Musk mungkin baik hati ke kita ya. Tapi saya sebenarnya pengen berharap kalau memang itu jadi di Indonesia, Elon Musk itu pada sambutan peresmian akan bicara seperti ini. Masa depan sebenarnya tidak ada di Tesla, tapi masa depan itu ada di desa. Seperti itu. Mantap, mantap. Kalau Elon Musk bicara begitu, ya oke lah bikin pabrik di Indonesia karena dia sebenarnya paham bahwa Indonesia itu perlu diingatkan gitu untuk tidak mabuk seperti itu. Saya lihat ya kita mabuk aja seperti itu. Ya maaf nih bahasa saya agak sarkastik. Kemudian ya dengan cara ini sebenarnya investasinya rendah lah. Ini ada contoh sebentar ya nanti di belakang. Sebentar. Ya, oh nggak ada di sini. Ya nanti bisa dilihat. Di Instagram itu ada sepeda Japan. Jadi ini nyambung tadi ya yang saya sampaikan bahwa Pak Aris tadi sampaikan saya tidak ekspor produk. Kalau sepeda mau ekspor produk sepeda bambu itu banyak yang minta, apalagi sekarang nih setelah itu banyak sekali yang menanyakan. Ekspor. Tapi saya udah pesan loh Pak, jangan lupa. Ya. Kalau beli di sini bawa sendiri nggak apa-apa Pak. Siap. Tapi intinya gini loh, ekspor itu jangan hanya mikir ekspor produk. Ekspor itu bisa ekspor banyak hal dan ekspor perbuatan baik. Gitu. Saya ke Jepang itu kan saya memang tidak mau ekspor sepeda bambu. Karena apa? Karena ya Jepang punya bambu. Jepang punya teknologi bambu jauh lebih maju dari Indonesia. Jepang punya tradisi bambu yang tua. Jepang punya brand part sepeda yang terkenal, Shimano. Di Tokyo itu ada sekolah desain sepeda. Saya pernah ke sana. Kemudian banyak hal lah yang memungkinkan mereka itu membuat sepeda bambu lebih baik dari apa yang saya buat. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus kita ekspor gitu. Apa itu membuat kita rugi? Ya mungkin dari sisi transaksi bisnis nilai rupiahnya rugi. Tapi kalau dikapitalisasi apa yang saya lakukan sekarang ini jauh lebih besar dari apa yang saya bisa dapatkan ketika saya cuma menjual sepeda bambu di sana. Dan mereka itu membuat sepeda bambu kick bike, sepeda bambu balance bike ya, untuk anak-anak. Karena isu di mereka itu kan isu masalah keluarga ya, masalah menurunnya minat berkeluarga di Jepang karena masalah-masalah yang tadi saya sebut. Mereka itu bingung karena miskin sebenarnya. Kenapa kemudian saya bilang miskin? Mau nikah bingung kalau tinggal di Tokyo itu. Kalau dua-duanya kerja, bayar orang untuk ngasuh anak, itu tidak cukup gajinya. Kalau salah satu bekerja, ya tidak cukup. Gitu. Jadi orang-orang yang menikah di Jepang itu salah satu kerja di kantor, salah satu kerja di rumah. Seperti itu, baru mereka bisa seperti itu. Dan kemiskinan itu juga bisa dilihat, rumah mereka itu kecil-kecil.
dan mereka punya waktu luang yang sangat sedikit. Lebih ngeri lagi mereka itu kalau libur malah bingung karena sudah terbiasa kerja terus libur tuh makin ya gitu. Banyak yang kejadian yang kayak gitu ketika libur panjang seperti itu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah sangat menyedihkan. Nah, apa kita akan membiarkan mereka seperti itu dengan menjual barang ke kita, nggak peduli lah. Atau mungkin kita juga nggak tahu. Tapi saya pikir, ya karena saya tahu, saya ingin melakukan hal yang baik. Saya yakin dunia itu akan menjadi baik ketika kita, ya tadi ya, co-help, sharing hal-hal yang baik ke siapapun. Dan dengan cara seperti itu kan kita udah menjadi setara, tanpa harus menjadi seperti mereka. Loh kalau jadi kayak mereka itu kan susahnya bukan main. Karena biaya hidup tinggi, kita ini maju loh. Saya kalau sarapan itu kalau misalnya belum sempat memasak dan segala macam ke pasar ya paling cuma nyampe 10.000 kenyang. Siap. Itu mahal sekali. Jadi kita itu sebenarnya kaya tapi kita merasa miskin, itu problem. Kita itu maju tapi kita sebenarnya merasa kita tertinggal, itu problem. Jadi dan kita punya Pancasila tapi kita melihat industri dan kapitalisme itu sesuatu yang selalu mewarnai kehidupan kita, itu problem besar. Kita melihat Pancasila itu sebenarnya sangat keren. Dan ketika saya melakukan hal apa yang saya lakukan, mengekspor, tidak mau mengekspor Oke. Ini ya Mas, sudah cukup screen-nya. Siap. Oke. Luar biasa nih Pak Singgih nih. Saya terus terang mendapatkan ilmu yang di luar ekspektasi saya nih Pak Singgih nih. Jadi ilmu ekspor ini ternyata ya ekspor tidak hanya menjual barang saja. Ternyata kita bisa menjual idealisme, dan yang utamanya yang tadi Pak Singgih sampaikan bahwa ya kita harus percaya diri bahwa kita itu bangsa yang besar, bangsa yang lebih mampu dibanding bangsa yang lain, mungkin ya kita harus percaya diri di situ, dan ya kita bisa tularkan itu ke semua orang. Jadi kalau tadi Pak Singgih sampaikan, putus Pak. Ya, tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi buat bangsa atau dunia secara umum. Mungkin karena waktu sudah habis nih Pak Singgih, sudah lebih dari 1 jam, luar biasa sekali. Ada closing statement dari Pak Singgih nggak nih, dari supaya menyemangati kita lah, tidak buat ekspor mungkin, tetapi buat dunia, atau mungkin buat diri kita sendiri, buat Indonesia Pak Singgih. Monggo Pak Singgih. Ya. Oke. Nah, ini mungkin mohon maaf ini ada terputus Pak Singgih. Ada gangguan tadi. Ya. Oke, ada gangguan. Nah, ini sebelum ada gangguan lain, closing statement dari Pak Singgih nih untuk kita semua. Pesan bagi kami semua Pak Singgih. Monggo. Ya. Ya, kalau menurut saya yang penting sekarang ini kita harus melawan rasa bosan dan inferioritas dengan diri kita, dengan lingkungan kita, dengan negara kita, dengan Indonesia, dengan desa-desa kita. Kalau kita bisa melawan itu dan membangun rasa cinta terhadap apa yang ada di dekat kita, dan juga mengenyahkan rasa bosan, kita bisa membangun rasa percaya diri kita dengan melakukan eksperimentasi nakal seperti saya. Saya pikir saya bisa melakukan ini karena saya bukan orang bisnis Pak, jadi saya bebas saja melakukan seperti itu. Saya tidak termotivasi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ya cukupnya aja lah. Kadang-kadang juga nggak punya uang gitu, biasa aja lah. Pokoknya kita bisa jalan seperti ini, dan saya pikir ini satu proses yang tadi ya Pak, meletik pagar, nyabrang kali, lewat pematang sampah, sawah, menerobos hutan, lewat jalan desa. Saya pikir itu satu hal yang menurut saya seru.
Bangsa Indonesia punya peluang untuk menjadi bangsa yang seru, bangsa yang punya rasa percaya diri, punya martabat, dan bangga dengan Pancasila. Dan salah satu hal yang mungkin menurut saya yang harus diekspor itu nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Siap. Luar biasa Pak Singgih. Matur nuwun atas waktunya, ilmunya luar biasa, memberikan motivasi tidak hanya ke saya, tapi ke seluruh masyarakat desa, Pak Singgih. Jadi kita harus percaya diri dan kita harus yakin bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ekspor tidak hanya barang, tidak hanya jasa, bahkan nilai-nilai Pancasila pun bisa kita ekspor. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Insya Allah kita kembali lagi menjadi bangsa yang besar. Matur nuwun Pak Singgih atas waktunya. Kita ketemu lagi di Expert Talk episode berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor.